Ini adalah planet Bumi. Nah, jika kita berbicara soal planet Bumi, mungkin di antara kita pasti akan langsung berpikir kalau Bumi merupakan satu-satunya planet yang ada di alam semesta yang memiliki kehidupan di dalamnya. Di mana bentuk kehidupan tersebut seperti manusia, hewan, ataupun juga tumbuhan. Nah, namun tidak banyak orang yang tahu tentang asal-usul atau sejarah dari planet tercinta kita ini. Oleh karena itu, di sini saya Dani Albani akan sedikit menjelaskan atau akan menemani pemirsa sekalian selama kurang lebih 10 menit ke depan untuk menjelajahi sejarah dari planet tercinta kita ini, mulai dari awal hingga akhir. Nah, video ini dibuat berdasarkan pada kaitannya dengan materi kelas 10 semester 1 dalam pelajaran geografi. Nah, dalam buku tersebut memang sudah dijelaskan tentang teori pembentukan planet Bumi. Namun di sini saya hanya akan menambahkan sedikit dari teori tersebut berdasarkan pada beberapa buku dan beberapa artikel lainnya. Nah, jika di antara para pemirsa memiliki saran, kritik atau juga masukan, mungkin bisa meninggalkan komentar agar dapat membuat video kedepannya lebih baik lagi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Semuanya dimulai sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, di mana pada saat itu terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat, sekaligus menandakan awal dari kehidupan alam semesta. Ledakan tersebut kemudian dinamakan atau lebih dikenal dengan nama ledakan Big Bang. Nah, ledakan Big Bang ini merupakan salah satu teori dari seorang pendeta Katolik sekaligus seorang ilmuwan berkebangsaan Belgia, yaitu Giorgio Lamberti pada tahun 1930-an. Nah, setelah beliau mengeluarkan teori tentang ledakan Big Bang, banyak ilmuwan atau astronom pada saat itu menerima fakta ini atau menerima teori ini. Namun ada pula yang mempertanyakan tentang teori tersebut karena merupakan penyimpangan radikal dari ortodoksi ilmiah pada tahun 1930-an. Nah, namun di balik itu semua, teori Big Bang merupakan salah satu teori yang paling kuat hingga saat ini karena ditandai atau dilandasi dengan adanya alam semesta yang saat ini semakin luas, yang berarti menandakan bahwa awal dari alam semesta berasal dari satu titik saja. Kemudian sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, berbagai material atau kumpulan dari berbagai material yang mengambang di luar angkasa saling bertabrakan dan kemudian berputar pada pusat gravitasi. Nah, dari gaya gravitasi tersebut akan menarik berbagai partikel untuk menyatu dan membentuk sebuah planetesimal. Nah, planetesimal ini itu merupakan sebuah benda padat yang terbentuk dari berbagai kumpulan debu, partikel, ataupun material padat lainnya yang ada di luar angkasa. Nah, proses tersebut dikenal sebagai proses akresi, yang dimana planetesimal akan semakin besar dan juga lebih berat saat mereka lebih banyak material yang ke pusat gravitasi mereka. Setelah proses akresi selesai, Bumi kemudian mulai terbentuk sebagai planet muda dan juga aktif. Namun pada tahap awal ini, permukaan Bumi tidak seperti yang kita lihat sekarang. Planet ini hanyalah seperti bola raksasa atau bola api raksasa yang dipenuhi dengan lava dan juga magma. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu terjadi tabrakan antara planetesimal dan juga komet yang membawa energi besar sehingga menciptakan suhu yang ekstrim, di mana seluruh permukaan Bumi tertutup oleh lautan magma. Selain itu, gas-gas vulkanik seperti karbon dioksida, nitrogen, dan juga uap air dilepaskan ke atmosfer yang baru terbentuk. Nah, saat itu tidak ada udara yang dapat dihirup dan juga lingkungan sangat tidak ramah bagi kehidupan.
dan untungnya saat itu belum ada kehidupan di muka bumi. Nah, ini merupakan masa-masa yang penuh kekacauan dan juga perubahan yang besar. Kemudian sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, sebuah peristiwa besar mengubah bumi selamanya. Sebuah planet seukuran Mars bertabrakan dengan bumi, dan hasil dari tabrakan tersebut mengeluarkan sebagian besar serpihan yang ada di permukaan bumi ke luar angkasa. Nah, hasil dari pecahan-pecahan tersebut bersama dengan material dari planet yang bertabrakan mulai mengorbit di sekitaran bumi. Dalam kurun waktu jutaan tahun, gravitasi menyatukan material ini dan membentuk bulan yang mengorbit planet kita hingga hari ini. Di mana bulan tidak hanya sebagai pendamping bagi planet bumi, namun juga memiliki peran yang sangat penting dalam menstabilisasikan rotasi dan kemudian mempengaruhi pola iklim beserta dengan kehidupan yang akan datang. Seiring dengan berjalannya waktu, bumi mulai mendingin, di mana perlahan-lahan lapisan luar dari planet ini menjadi cukup dingin untuk membuat sebuah kerak yang padat. Nah, kerak ini merupakan cikal bakal dari permukaan bumi. Namun, bumi saat itu belum sepenuhnya stabil seperti saat ini, karena gunung berapi terus-menerus meletus dan mengeluarkan lava, yang kemudian lava tersebut mengeras dan menambah lapisan kerak bumi. Nah, proses ini berlangsung selama jutaan tahun hingga akhirnya terbentuklah permukaan bumi yang lebih stabil. Meskipun sudah stabil, permukaan bumi saat itu masih sangat keras, tandus, dan juga tidak adanya air ataupun kehidupan. Namun, ini merupakan langkah awal menuju bumi yang kita kenal sekarang. Dan ketika kerak bumi mulai mendingin, atmosfer awal pun terbentuk dari gas-gas vulkanik yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi. Atmosfer ini penuh dengan karbon dioksida, uap air, dan gas-gas lainnya yang sangat beracun bagi kehidupan. Nah, saat itu belum ada oksigen yang bebas di atmosfer. Kemudian asteroid dan komet yang jatuh ke permukaan bumi membawa air dalam jumlah yang besar dalam bentuk es. Nah, air ini kemudian terkumpul di permukaan bumi dan membentuk lautan pertama. Selain itu, ditambah dengan hujan yang terus-menerus berlangsung selama ribuan tahun juga berkontribusi dalam menciptakan samudra yang sangat luas. Selain itu, air ini menjadi kunci atau menjadi elemen kunci bagi kemunculan kehidupan di planet kita. Dengan terbentuknya lautan, bumi menjadi tempat yang lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, tanda-tanda kehidupan pertama kemudian muncul di dalam lautan, di mana kehidupan awal ini masih berupa mikroorganisme sederhana seperti bakteri atau archaea, di mana mereka itu hidup di lingkungan yang penuh dengan gas vulkanik dan juga materi mineral. Organisme ini merupakan makhluk hidup pertama yang mampu bertahan hidup di lingkungan bumi yang masih keras saat itu. Namun, mereka juga menghasilkan oksigen dengan melalui proses fotosintesis, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Dari organisme sederhana tersebut, kehidupan di bumi perlahan-lahan berkembang dan menjadi lebih kompleks. Jutaan tahun yang lalu, hasil dari fotosintesis kemudian menghasilkan oksigen dalam jumlah yang sangat besar, mengubah atmosfer di bumi secara dramatis, dan dengan adanya oksigen tersebut, kehidupan multiseluler pertama muncul di dalam lautan. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, organisme-organisme ini kemudian keluar dari laut dan menjelajahi daratan. Selain itu, terdapat tumbuhan dan juga hewan yang kemudian mendominasi bumi pada saat itu. Kemudian, waktu demi waktu pun berlalu, di mana dinosaurus pertama pun muncul di permukaan bumi, di mana selama periode ini mereka menjadi kelompok hewan yang paling dominan dan beragam, dengan berbagai ukuran dan juga bentuk serta cara bertahan hidup yang berbeda-beda. Dinosaurus kemudian berkembang pesat pada zaman itu. Dinosaurus di mana mereka tidak hanya sebagai hewan yang besar dan juga kuat, tapi mereka juga sangat adaptif dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan mereka.
di mana mereka hampir mendominasi habitat yang ada di muka bumi, mulai dari hutan tropis hingga ke padang pasir. Sejarah panjang dari pembentukan bumi mulai dari peristiwa Big Bang hingga saat ini merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan perubahan dan juga tantangan, serta memerlukan waktu hingga miliaran tahun. Dari sebuah bola api yang panas hingga menjadi planet yang dipenuhi dengan kehidupan. Setiap tahap dari pembentukan bumi merupakan suatu keajaiban alam semesta. Kini, bumi merupakan rumah bagi miliaran makhluk hidup yang berbeda-beda, dengan ekosistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jika ada saran atau masukan, silakan tinggalkan komentar agar saya selaku pembuat video bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa video-video yang ditampilkan tadi hanya sebagai ilustrasi saja, jadi jangan terlalu dianggap serius. Dan jika ada yang bertanya soal video-video tersebut, saya dapatkan dari berbagai website yang ada di Google seperti Pixabay atau Pixeless. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Selain itu ada juga aplikasi Canva dan juga CapCut sebagai pengedit video. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa yang telah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir, dan jangan lupa jaga bumi kita. Terima kasih.